Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Yang masih stay at home dan juga masih belajar di rumah, semoga tetap dengan keadaan baik-baik saja. Kenapa ngomongnya agak pelan-pelan? Karena ini jam 2 pagi. Kayak greget aja pengen nge-record tentang cerita ini karena ceritanya emang sangat bagus dan juga berdasarkan dari kisah nyata. Sebenarnya mau ngobrolin apa sih? Jadi belakangan ini di TikTok itu sedang banyak yang membicarakan satu film. Film ini berjudul The Danish Girl. Dan The Danish Girl ini mendapatkan respon yang sangat baik dari warga TikTok karena emang ceritanya sebagus itu. Dan film ini juga sempat mendapatkan piala Oscar. Yang pertama piala untuk aktris pendukung terbaik yang dimenangkan oleh Alicia Vikander. Yang kedua aktor terbaik yang dimenangkan oleh Eddie Redmayne. Yang ketiga desain kostum terbaik. Yang keempat desain produksi terbaik. Film The Danish Girl ini yang sedang banyak mendapatkan pujian. Banyak yang belum tahu bahwa film The Danish Girl ini diangkat dari kisah nyata dari seorang wanita berkebangsaan Denmark yang menikahi seorang pria yang juga satu hobi dengan wanita ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, lebih baik kita lebih tahu dulu tentang siapa sih wanita ini. Wanita ini adalah Gerda Mary Frederick Gottlieb yang lahir pada 15 Maret 1886. Dia adalah seorang artis seni rupa murni, ilustrator, pelukis asal Denmark yang sangat terkenal. Gerda ini menjadi terkenal karena mempunyai sense dari karya-karyanya itu yang mengandung erotika. Yang karya seninya berisi gambar wanita bermode. Gerda dibesarkan di kota Hamelev yang telah menunjukkan bakat artistiknya sejak usia muda. Saat keluarganya pindah ke kota Hobro, dia memutuskan untuk pindah ke kota Copenhagen untuk melanjutkan pendidikannya di Akademi Seni Murni Kerajaan Denmark. Di kota Copenhagen lah Gerda bertemu dengan seorang laki-laki bernama Edgar Wagner. Einar Magnus Andreas Wagner lahir di Vejle, Denmark 28 Desember 1882. Einar ini adalah seorang pelukis. Einar ini seorang pelukis yang sangat hebat dan juga berdiri di atas namanya sendiri. Long short story, Einar dan juga Gerda bertemu di kota Copenhagen tersebut dan memutuskan untuk berpacaran hingga akhirnya pada tahun 1904 mereka memutuskan untuk menikah. Mereka ini tidak hanya menjadi suami istri yang sangat baik, tapi mereka juga menjadi teman, sahabat, dan juga partner dalam membuat karya-karya yang sangat indah. Di film dan juga di dunia nyatanya agak sedikit berbeda cerita. Kalau di filmnya itu menceritakan lebih banyak tentang Einar yang punya kepribadian mencintai barang-barang yang cantik, barang-barang yang indah, yang lebih ke arah seksual perempuan. Tapi sebenarnya kalau di dunia nyata ini adalah kebalikannya. Seiring ketertarikannya Gerda akan wanita dan juga citra kecantikan, dia mendorong suaminya untuk berpakaian seperti wanita untuk menjadi karya lukisan dari Gerda tersebut. Hari demi hari, Einar pun merasakan ada yang hal aneh di badannya dan dia lebih cenderung untuk lebih menyukai pakaian-pakaian wanita dan juga lebih mencintai keindahan lebih dari hari-hari sebelumnya. Dan ternyata Einar ini memiliki sindrom Klinefelter dan semenjak dia tahu dia didiagnosa mempunyai sindrom tersebut, dia mulai banyak sekali perjalanan-perjalanan ke arah feminitas yang dimulai sejak dia berpose sebagai model untuk lukisan dari Gerda. Seiring berjalannya waktu dan semakin seringnya Einar menjadi model untuk lukisan-lukisan dari Gerda, Einar ini sampai punya panggilan bernama Lily, dan nantinya nama Lily ini menjadi nama wanitanya seorang Einar Wagner. Di sisi lain, Gerda juga mendapatkan pengakuan yang sangat hebat di Denmark untuk lukisan-lukisan yang dia buat. Karena lukisannya Gerda ini mengandung penampilan feminim Einar dan juga gayanya Einar. Saat melihat lukisan dari hasil tangannya Gerda, Einar ini memikirkan bahwa ada sesuatu yang salah dari tubuhnya dan dia harus cepat-cepat memperbaikinya. Dari sebelum operasi pertamanya, Einar juga sudah merasakan ada ketidaknyamanan dengan kondisi tubuhnya dan dia sering meninggalkan rumah dengan menggunakan wig dan juga gaun. Sempat banyak pertanyaan dari orang-orang sekitar dari Einar dan juga Gerda, kenapa Gerda mengizinkan suaminya menggunakan wig dan juga dress untuk keluar rumah, yang karena di masa itu norma sosial dan juga kebebasan sangat-sangatlah tertutup. Seperti yang tadi aku bilang, kenapa Gerda tidak melarang suaminya untuk berbuat seperti itu. Gerda ini diindikasikan adalah seorang homoseksual dan ini adalah motivasinya dia untuk membuat suaminya menjadi sosok wanita. Di tahun 1912 mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke Paris untuk karir seninya yang lebih baik. Dan suatu saat setelah mereka pindah ke Paris, mereka mendatangi pesta yang mencengangkannya. Gerda memperkenalkan Einar sebagai saudara perempuannya yang bernama Lily. Di
saat mereka pindah ke Paris juga, Gerda mendapatkan karir yang sangat-sangat berkembang. Tapi di sisi lain, Einar menjadi sangat bingung tentang kepribadiannya dan juga kondisi biologisnya. Semakin frustasi dengan statusnya, Einar menjual banyak lukisannya dan menampung hasil penjualannya untuk membiayai serangkaian operasi penggantian kelamin di Jerman. Dan akhirnya pada 1930, Einar Wegener resmi menjadi seorang Lily Albe, dan secara resmi dia adalah seorang transgender pertama di dunia. Dan pada tahun itu juga, Raja Denmark mencabut status pernikahannya dengan Gerda. Meskipun Einar sudah resmi menjadi seorang wanita, tapi di masa itu Einar masih sangat-sangat tidak diterimakan oleh masyarakat luas, dikarenakan masa itu norma dan juga sosial sangat-sangat tertutup. Tapi masih ada satu orang yang masih bisa dia percaya, yaitu seorang Gerda. Walaupun sudah tidak menjadi seorang istri, Gerda tetap menemani Lily di sisa-sisa kehidupannya. Dan Einar ini beberapa bulan setelah dia resmi menjadi seorang wanita, dia melakukan transplantasi rahim, dan sayangnya operasi transplantasi rahim ini gagal dikarenakan siklosporin, yaitu obat yang mencegah penolakan organ yang telah ditransplantasikan ke tubuh Einar ini tidak berhasil. Jadi 1 tahun setelah Einar resmi menjadi seorang wanita, Einar tutup usia pada tahun 1930. Dan sayangnya setelah meninggalnya Einar, tepat 50 tahun sepeninggalannya Einar, dan tepatnya tahun 1980, obat siklosporin ini berhasil untuk pertama kalinya, yaitu tepat 50 tahun setelah kepergian dari Einar. Mungkin banyak sekali miss-miss dari cerita yang aku sampaikan barusan. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, boleh langsung di komen di bawah untuk mendapatkan informasi-informasi lebih untuk aku dan juga mungkin untuk yang nanti nonton. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasinya biar nanti kalau misalnya aku upload, kalian bisa langsung jadi orang pertama yang nonton video aku. Terima kasih banyak dukungannya. See you di cerita-cerita selanjutnya.